Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat. Berjumpa kembali pada pembelajaran SKI. Hari ini kita akan belajar tentang mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam atau pra-Islam. Apa saja ya kira-kira? Yuk dengarkan penjelasan Ustadzah berikut ini. Namun demikian, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu tinggal di kota atau di desa? Tentu anak-anak sudah mengetahui bahwa ada orang yang tinggal di kota, ada pula yang tinggal di desa-desa. Demikian pula dengan bangsa Arab jahiliyah. Mereka juga ada yang tinggal di kota maupun tinggal di desa. Penduduk yang tinggal di kota disebut suku Hadari, artinya penduduk yang menetap di kota. Mata pencaharian mereka adalah berdagang, sedangkan penduduk pedesaan disebut dengan suku Badui yang suka berpindah-pindah tempat atau nomaden. Golongan penduduk inilah yang terbesar jumlahnya dibandingkan dengan penduduk lainnya. Mata pencaharian mereka bertani dan berternak. Nah, secara garis besar mata pencaharian masyarakat Arab jahiliyah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah berternak, kedua bertani, dan yang ketiga berdagang. Berternak adalah sumber kehidupan bagi masyarakat Arab Badui. Mereka biasanya menggiring hewan ternak mereka ke daerah yang sedang musim hujan atau padang rumput. Mereka mengkonsumsi daging dan susu dari hewan ternaknya, serta membuat pakaian dari bulu domba. Binatang ternak yang biasa mereka pelihara adalah biri-biri, kambing, dan juga unta. Makin banyak hewan ternak yang dimiliki, makin kaya orang tersebut. Ada yang menggembalakan hewan ternak sendiri, ada pula yang menggembalakan hewan ternak milik orang lain. Seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau tinggal di Bani Sa'ad, beliau menjadi seorang penggembala kambing. Begitu pula dengan Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan lain-lain. Yang kedua adalah bertani. Seperti kita tahu bahwa sebagian besar jazirah Arab merupakan padang pasir, di mana sangat gersang dan panas. Oleh karenanya hampir tidak ada pohon-pohon. Tetapi demikian ada juga loh yang tanahnya subur. Nah, lahan yang subur itu biasanya terletak di lembah-lembah yang terdapat mata air atau oase dan sering turun hujan. Suku Arab yang mendiami lembah yang subur itu mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Sayuran dan buah-buahan merupakan hasil pertanian mereka. Hasil pertanian tersebut kemudian mereka jual ke Mekah dan Madinah. Masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, dan lainnya juga menggantungkan kehidupan mereka pada pertanian. Meski wilayah Arab dikelilingi dengan lautan, namun wilayah ini nyaris tidak memiliki sungai. Jika ada, hanyalah sungai kecil yang tidak berfungsi sebagai sarana pelayaran. Kurma merupakan tanaman primadona di wilayah Arab. Tahukah kalian anak-anak bahwa buah kurma ini memiliki banyak kegunaan loh? Buahnya sebagai makanan tetap bagi masyarakat Arab. Isinya sebagai makanan unta. Adapun sarinya biasanya digunakan untuk minuman khas dicampur dengan susu. Batang kurma biasanya digunakan sebagai kayu bakar dan serabut kurma biasanya digunakan untuk tali. Pesisir pantai daerah Jazirah Arab menghasilkan buah dan sayur.
Adapun Zaman penghasil gandum dan kopi. Zaman merupakan daerah tersubur. Oman menghasilkan jagung dan padi. Adapun Hadramaut dan Mahra menghasilkan palawija. Mereka menggunakan sistem pertanian tada hujan, yaitu memanfaatkan air hujan. Berikutnya yang ketiga adalah berdagang. Suku Arab yang tinggal di kota seperti Mekah dan Madinah mayoritas bekerja sebagai pedagang. Perdagangan mereka sudah maju bahkan sampai ke luar negeri. Perjalanan dagang mereka dilakukan dengan berjalan kaki, naik unta ataupun naik kuda. Adapun negara tujuan mereka antara lain adalah Syam atau Syria, Zaman, Persia, Habsyi, dan Mesir. Mereka melakukan perjalanan dagang secara berkelompok. Ada yang tahu anak-anak kenapa ya? Ya, mereka melakukannya untuk menghindari dari perampok. Rombongan pedagang inilah yang kemudian disebut sebagai kafilah dagang. Barang dagangan mereka berupa kemenyan, kain sutra, barang logam, kulit, dan juga minyak wangi. Ketika pulang, mereka membawa gandum, minyak zaitun, beras, jagung, dan pakaian. Pasar Ukas, Pasar Zilmajat, Pasar Macnah merupakan pusat perdagangan di daerah tersebut. Suku Quraisy adalah suku yang pandai berdagang. Mereka memegang peranan penting dalam perdagangan dan keahlian mereka peroleh dari para pedagang di zaman. Selain itu anak-anak, kota Mekah dikenal sebagai kota tempat ziarah dan haji. Oleh karenanya, kota ini merupakan kota yang ramai akan perdagangan. Pada masa musim dingin, mereka melakukan perjalanan ke Zaman. Adapun musim panas, mereka pergi ke daerah Syam. Pusat perdagangan seperti pasar memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah sebagai tempat jual beli, pusat peradaban, kekayaan bahasa, dan transaksi-transaksi global. Bahasa Arab orang Quraisy merupakan bahasa yang paling mudah diucapkan, paling enak didengar, paling kaya perbendaharaan kata dan juga maknanya. Namun demikian anak-anak, ada satu hal yang tidak perlu kita contoh dari tradisi masyarakat Arab pada zaman dahulu, yaitu mereka gemar melakukan riba. Transportasi utamanya adalah dengan menggunakan unta. Mengapa unta? Karena unta kuat, tahan haus, dan mampu menempuh perjalanan yang sangat jauh. Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya untuk tidak memandang remeh suatu profesi. Suatu ketika beliau sedang berjalan dengan beberapa sahabatnya. Kemudian tampaklah seorang yang sedang membelah kayu bakar. Seorang sahabat menyayangkan mengapa lelaki itu tak menggunakan daya kekuatan untuk berperang di jalan Allah. Maka Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian berkata demikian. Sesungguhnya bila ia bekerja untuk menghindarkan diri dari meminta-minta atau mengemis, maka ia berarti dalam sabilillah. Dan jika ia bekerja untuk mencari nafkah serta mencukupi kedua orang tuanya atau keluarganya yang lemah, maka ia pun dalam sabilillah. Namun jika ia bekerja hanya untuk bermegah-megahan serta hanya untuk memperkaya dirinya, maka ia dalam sabili syaiton atau jalan setan." Na'udzubillahi min dzalik ya anak-anak. Demikian anak-anak materi untuk hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa sebagian besar masyarakat Jazirah Arab pada waktu itu berprofesi atau bermata pencarian, yang pertama sebagai peternak, yang kedua sebagai petani, dan yang ketiga berdagang. Berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.